warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, berkah kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan dapat berkumpul kembali di rumah yang mulia ini. Maka kita mohon kepadanya, Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagaimana kita juga memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini di malam yang penuh berkah ini di atas iman dan Islam, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa disajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, malaikat akan turun kepada mereka sakinah, tercurahkan kepada mereka rahmat, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan nama-nama mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau pula yang telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati rahimahullah, kita lanjutkan kembali pelajaran tafsir kita dari kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Namun sebelumnya, apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, apakah kritikan, masukan, atau yang lainnya, saya persilahkan dengan kertas. Demikian juga ibu-ibu di belakang yang mungkin mikrofon tidak sampai ke sana, tapi persilahkan untuk ditulis apa yang ingin disampaikan tersebut di kertas, kemudian disampaikan ke depan. Jamaah rahman wa rahimakumullah, kita masih pada pembahasan muqaddimah al-Imam Ibnu Katsir, pendahuluan beliau dengan menyebutkan beberapa kaidah-kaidah penting di dalam ilmu tafsir. Pada pertemuan yang lalu kita membahas sumber tafsir yang mana merupakan sumber yang paling bagus, dan yang pertama adalah Al-Quran. Ditafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, karena Allah yang berfirman, maka Allah yang lebih mengetahui akan makna ucapannya. Contoh-contohnya sangat banyak dalam Al-Quran. Di dalam juz amma juga sangat banyak, di antaranya Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Langsung Allah terangkan pada ayat berikutnya, yauma yaqumun nasu kal farashil mabthus, yaitu hari di saat manusia dibangkitkan dari kubur-kuburan mereka seperti belalang yang berkeliaran. Was-samaa'i wal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Langsung Allah terangkan setelahnya, an-najmu tsaqib wal arda ba'da dzalika dahaha. Apa arti dahaha? Langsung Allah terangkan, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dan seterusnya. Dari ayat-ayat yang menerangkan makna keglobalan ayat sebelumnya. Sumber tafsir yang kedua kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah as-sunnah. Adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat sunnah ini yang perlu kita uraikan, karena sekarang keumuman masyarakat kita memahami kalimat sunnah kalau dilakukan berpahala, dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya kan? Keumuman kita memahami demikian. Memang benar kalau itu menurut istilah fikih. Makna sunnah dengan yang di atas tadi itu mulai tersebar setelah berlalunya 3 generasi yang direkomendasi oleh Nabi SAW. Ini setelah masa para sahabat tabi'in.
datang masa penulisan kitab-kitab fikih, maka dibuatlah istilah yang seperti itu dan ma'ruf. Adapun ulama salaf dan yang dipahami oleh para sahabat Nabi, kalimat sunnah itu tidak mesti perbuatan yang kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi sunnah itu adalah sesuatu yang diucapkan, yang diperbuatkan, yang diikrar oleh Nabi SAW. Apakah sifatnya berwajib kalau dilakukan berpahala dan kalau ditinggalkan berdosa, ataukah sifatnya mustahab kalau dilakukan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa? Berikut ini beberapa contoh bahwa mereka para sahabat Nabi memahami kalimat sunnah itu tidak seperti yang kita pahami saat ini. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tatkala ada seseorang yang tidak hadir salat jamaah, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Inna Allah syara'a li nabiyhi sunanal huda, wa innahunna la min sunanil huda, wa innahum la min sunanil huda, wa la in taraktumuha laqad taraktum sunnata nabiyyikum, wa in taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا كان منافقا معلوم النفاق." Dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika beliau ada orang yang hadir sholat jamaah, tertinggal dari sholat jamaah, beliau menyatakan sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi yang sunnah-sunnah yang penuh hidayah, yang penuh petunjuk. Dan kita tahu yang namanya amalan yang penuh petunjuk tidak selalu kalau ditinggalkan tidak berdosa, bahkan sebagiannya tidak berdosa, bahkan sebagiannya bisa berdosa. Setelah itu beliau menyatakan sesungguhnya sholat 5 waktu ini merupakan sunnah-sunnah yang penuh petunjuk. Kemudian beliau menyatakan andai kata kalian meninggalkan 5 waktu ini berjamaah sebagaimana orang ini, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, sungguh kalian akan sesat. Sungguh di masa Nabi kami tidak menilai orang yang tidak sholat jamaah tanpa udzur syar'i, kecuali penilaian kami terhadapnya dia adalah munafik yang sudah pasti kemunafikannya. Jelas sisi pendalilannya. Di sini Abdullah bin Mas'ud mengucapkan sunnah, tapi mencela orang yang meninggalkannya. Andai kata makna sunnah kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa, tentunya tidak akan dicela. Karena orang yang meninggalkan perbuatan yang tidak berdosa, meninggalkannya tidak boleh dicela. Jelas ya? Ya. Ini pemahaman para sahabat Nabi terhadap kalimat sunnah. Kemudian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tatkala para sahabat berduyun-duyun bersedekah karena melihat ada seorang sahabat yang semangat bersedekah dengan membawa beberapa karung makanan di atas pundaknya. Maka setelah itu mulailah para sahabat beramai-ramai bersedekah. Setelah itu Nabi bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, falahu wizruha wa wizru man tabi'ahum min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an." Barang siapa yang memberikan sunnah yang baik dalam Islam, bagi dia pahala pencontohan tersebut dan pahala orang-orang yang menerapkannya tanpa mengurangi pahala dia sedikit. Dan barang siapa yang mencontohkan sunnah yang jelek, bukan dia ini tadi sunnah baik, sekarang sunnah jelek, udah dua yang dinamakan sunnah. Barang siapa yang memberikan sunnah yang jelek di dalam Islam, bagi dia dosa tersebut dan dosa orang-orang yang mengikutinya dalam kejelekan tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Sisi pendalilannya di sini Nabi menggunakan kalimat sunnah untuk sesuatu yang baik maupun sesuatu yang jelek. Oleh karena itu ulama menyebutkan di dalam mendefinisikan kalimat sunnah bermakna at-thariq. Sunnah itu adalah jalan baik ataukah jalan jelek. Itu dasar makna kalimat sunnah. Kalau dikatakan sunnah Nabi, maka jalan yang telah ditempuh oleh Nabi SAW, baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, ataukah akhlak. Dia ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya kalau dilakukan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Sehingga sunnah itu umum. Demikian juga di antara istilah yang keumuman masyarakat kita memahaminya dan itu istilah fikih, ya. Tetapi tidak demikian makna dasarnya dalam Al-Quran kalimat makruh.
kalimat makruh. Apa makruh? Pemahaman keumuman masyarakat. Makruh kalau dilakukan, kalau ditinggalkan berpahala, dilakukan tidak berdosa. Ini makruh kan? Coba kita lihat ayat-ayat berikut ini. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان atau sebelumnya ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تقويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان عند ربك مكروها. Kapan Allah katakan itu semuanya makruh? Sebelumnya padahal larangan membunuh anak karena khawatir fakir, larangan berzina, larangan membunuh jiwa yang diharamkan, larangan memakan anak, harta anak yatim, larangan menipu dalam jual beli, di dalam menimbang, larangan beribadah tanpa ilmu, larangan sombong di muka bumi. Setelah itu Allah menyatakan kullu dzalika kana 'inda rabbika makruha. Semua itu adalah hal yang makruh. Di sisi rohani, akankah kita menyatakan zina berarti kalau kita tinggalkan berpahala, kalau dilakukan maka tidak mengapa? Masya Allah ini. Ya, toleransi yang super luar batasnya. Ya. Kalau demikian mana makruh. Contoh yang kedua juga. Dalam surat Al-Hujurat Allah menyatakan, "Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Allah lah yang telah membuat hati kalian cinta kepada iman, dan Dialah yang telah memakruhkan kekufuran dan kefasikan ke hati kalian. Kefasikan dan kekufuran apakah hukumnya makruh? Dengan pemahaman sekarang, kalau dilakukan ya tidak berdosa dan ditinggalkan berpahala? Tentunya tidak. Menunjukkan kalimat makruh di dalam bahasa Al-Quran dan hadis adalah sesuatu yang terlarang dan dibenci, kecuali datang dalil yang memalingkan dari makna dasar ini. Nabi melarang, tiba-tiba Nabi melakukan, maka itu baru yang dimaksud dengan makruh secara istilah fikih. Kalau dilakukan tidak berdosa dan ditinggalkan ditinggalkan dia berpahala. Jelas ya? Baik. Ini yang kedua, sumber tafsir yang kedua, yaitu sunnah Nabi SAW. Contoh-contohnya sangatlah banyak. Contohnya firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Yunus. Allah menyatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, untuk mereka kebaikan dan ziyadah tambahan. Datang hadis tadi dalam riwayat Imam Muslim dan dalam luar Imam Muslim serta asar dari para sahabat Nabi menerangkan bahwa yang maksud dengan husna di sini adalah syurga, dan bahwa yang maksud dengan ziyadah penambahan di sini adalah kelezatan melihat kepada wajah Allah Jalla wa'ala, yang sesuai dengan sifatnya Allah sebagai Al-Khaliq, tidak menyerupai sifat makhluk dan tidak menunjukkan manusia mampu menguasai areanya. Allah Akbar. Itu contohnya. Contoh yang lain juga semuanya tentang salat, zakat, puasa. Kalau kita hanya mengikuti Al-Quran saja tanpa mengikuti sunnah Nabi, sungguh kita tidak bisa sholat. Di dalam Al-Quran terdapatkan perintah sholat, tetapi tidak ada rincian bagaimana cara sholat. Di dalam Al-Quran terdapatkan perintah zakat, puasa, tetapi tidak ada penjelasan bagaimana metode puasa dan bagaimana rincian cara mengeluarkan zakat. Sehingga para ulama menyebutkan kelirunya pemahaman dan akidah yang meyakini kalau kita mengikuti Al-Quran tanpa mengikuti Nabi sudah cukup. Bahkan sebagiannya berdalil dengan firman Allah dalam surah An-Nahl, "Wa nazzalna 'alaika dzikra tibyanan likulli syai'."
dan telah kami turunkan kepadamu Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Kata mereka, Al-Quran berarti sudah lengkap, menjelaskan segala sesuatu. Kita cukup dengan Al-Quran. Ya, pemahaman ini ada di dialog, mereka dinamakan dengan kelompok Ingkar Sunnah. Di sebagian tempat yang lain mereka menamakan dirinya dengan Al-Quraniyun. Intinya apa? Intinya ingin mengeluarkan kaum muslimin dari akidah mereka, cuma dengan nama-nama Islam. Insinya adalah kaum misionaris. Padahal kalau kita benar-benar mengikuti Al-Quran, sangat banyak yang benar-benar mengikuti Al-Quran, maka di dalam Al-Quran sekian ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi SAW. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum innallaha ghafurur rahim." Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Hendaknya ibadah kalian seperti ibadah, hendaknya akhlak kalian seperti akhlak, lebih dari itu akidah kalian seperti akidah. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in dari negeri Basrah sekarang Irak dan sekitarnya, itu Basrah. Beliau ingin menyatakan ayat ini dinamakan oleh ulama tafsir dengan ayatul mihnah, ayat ujian, artinya menguji kejujuran atau kepalsuan pengakuan setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah. Jujur tidaknya dia di dalam mencintai Allah itu terbukti dalam sehari-harinya dia mengikuti Nabi ataukah tidak. Kalau akidahnya tidak dibangun di atas sunnah Nabi, di atas akidah Nabi, ibadahnya tidak mencocoki ibadah Nabi, akhlaknya juga demikian, maka pengakuan dia cinta kepada Allah itu adalah pengakuan yang palsu. Karena Allah berkata demikian dalam surat Ali Imran ayat di atas tadi. Ayat yang berikutnya adalah firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran." Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah SAW jika kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah, mengharap Allah, hari akhirat dan banyak mengingat. Ayat yang berikutnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Hasyr juz 28, "Wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum 'anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan apa yang dibawa oleh Rasul terima. Mampu tidak mampu terima aja, enggak usah dikomen. Ya, jangan dikomen, jangan di-counter, jangan disangka. Sungguh peninggalan kita terhadap perintah Nabi sebuah dosa. Bertambah menjadi besar dosa tersebut tatkala perintah yang kita abaikan tersebut kita komen, kita sangka dan kita cari-cari dalil untuk membenarkan dosa kita tersebut. Wa ma nahakum 'anhu fantahu, dan apa yang Nabi larang kalian tinggalkan. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Zat yang sangat keras siksaannya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi memberikan sebuah perumpamaan antara beliau dengan kita sebagai umatnya. Dan ini menjadi renungan bagi kita semuanya insyaallah taala. Yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara, faja'ala al-janati wal farashi yaqa'na fiha wa huwa yadhurruhunna 'anha wa ana akhidun bi hujazikum wa antum tuflituna min yadayhi." Perumpamaan aku dan kalian adalah seperti seorang lelaki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut sudah mulai menyala, faja'ala al-janati wal farashi yaqa'na fiha, mulai datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan yang semisalnya mendekati api tersebut. Dia berusaha untuk menyelamatkan belalang-belalang tersebut dari api. Seperti itulah aku terangkan kepada kalian, ini sunnah, ini cara aku dalam beribadah, ini akidahku, ini akhlak, ini yang halal, ini haram, ini haram, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Wa antum tuflituna min yadayhi, tapi kalianlah yang melepaskannya. Akhidhu bi hujazikum,
aku pegang pinggang kalian. Ini perumpamaan orang Arab. Kalau mereka mengumpamakan memegang sesuatu sangat keras, mereka umpamakan seperti saya memegang pinggang. Karena memegang pinggang jauh lebih kuat daripada memegang tangan. Ya, tangan mudah patah, kaki juga demikian. Tapi kalau pinggang jauh lebih kuat. Nabi ibaratkan beliau menyelamatkan kita dari api neraka. Kesungguhan beliau di dalam menjelaskan jalan-jalan yang dapat menyeret kita ke dalam neraka Allah, beliau ibaratkan seakan-akan beliau memegang pinggang kita setiap hari. Wa antum tuflituna min yadayhi, tetapi kalianlah yang melepaskannya. Artinya di hari kiamat kita bisa beralasan. Alasan ini, alasan itu. Al-Quran 30 juz ada di tengah-tengah kita, tafsirnya juga ada dengan berbagai bahasa. Hadis-hadis Nabi ada dengan terjemahan di berbagai bahasa. Bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Urdu, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Ya, itu sudah ada terjemahan Sahih Bukhari semuanya. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba." Setiap umatku pasti masuk surga kecuali satu golongan, yaitu mereka orang-orang yang enggan. Para sahabat merasa aneh, kok bisa ada umat Nabi Muhammad tapi enggan masuk surga? Yahudi dan Nasrani aja masa itu ingin masuk surga. Dan mereka bahkan menyatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Yahudi dan Nasrani di masa Nabi berkata, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, enggak akan ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani saja. Kalian enggak akan masuk surga. Nah, ini umat Nabi enggan masuk surga. Kan aneh. Maka para sahabat pun bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah umatmu yang enggan masuk surga? Maka Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, pasti dia akan masuk surga. Tidak perlu mengambil kartu nama dari ini dan itu. Tidak harus dari majelis ini, majelis itu. Tidak harus ada tanda pengenal ini, pengenal ini. Tanda pengenalnya hanya labelnya cuma satu. Man ata'ani dakhala al-jannah. Yang taat kepadaku pasti masuk surga. Dari organisasi apapun dia, dari institusi apapun dia, warna apapun kulitnya, dari bangsa manapun dia. Man ata'ani dakhala al-jannah. Orang yang taat kepadaku, mengikutiku, pasti masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Tetapi barang siapa yang mengambil jalan selain jalanku dalam akidahnya, ibadahnya, maka dialah orang yang enggan masuk surga, walaupun dia ingin masuk surga. Berikut ini juga sebuah renungan bagi kita. Nabi SAW memberi perumpamaan, yang perumpamaan beliau yang berikut ini sedikit menusuk hati kita. Kalau kita ingin mencermati, sedikit menusuk. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm kamathali ghaythin kathir asaba فكانت منها طائفة طيبة قابلة الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب لا أمسكت الماء ولا تنبت كلاء فنفع الله بها الناس فشربوا وزرعوا وسقوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي نيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذاك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم ونفعه ما بعثني الله به من الهدى ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به." Nabi menyatakan, sesungguhnya perumpamaan ilmu hidayah yang aku bawa kepada manusia ini itu seperti air hujan yang turun ke permukaan bumi. Siapa yang bisa menyatakan ini yang enggak butuh kepada air hujan? Sebanyak apapun uangnya, ya, sehebat apapun halaman rumahnya, walaupun katanya hujan lokal bisa diciptakan, tidak ada yang bisa menyatakan tidak butuh ke hujan. Ya. Kemarin kita hampir sebulan Allah tahan hujan. Matai bisa, matai hana ikiban, nan matai bisa tu, nan matai tu berkali Allah. Kering dibuat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi uang lebih mudah lagi untuk kering. Air aja yang keluar dari bumi yang Allah simpan keluar bisa kering hitungan hari, apalagi uang triliunan. Sekali Allah katakan kun fayakun, hilang, kering, kerontak.
Berarti kan Nabi umpamakan ilmu agama yang beliau bawa seperti air hujan, menunjukkan nggak ada yang tidak membutuhkannya. Setelah itu Nabi menyebutkan ketika air hujan itu turun ke permukaan bumi, model tanah di permukaan bumi ada 3. Ini perumpamaan yang sangat menusuk ya, saya sendiri dan kita semuanya. Nabi katakan model tanah yang pertama, tanah yang subur. Ketika air hujan tersebut turun kepadanya, dia serap, lantas dia tumbuhkan tumbuhan di atasnya. Bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat buat orang lain. Sedangkan tanah yang kedua aja keras. Air hujan yang turun kepadanya tidak ia serap, tetapi ia tertampung di atasnya. Maka Allah pun bisa memberikan manfaat air hujan kepada manusia melalui dia. Tatkala air hujan tergenang di atasnya, manusia datang menimbanya untuk minuman mereka, menyirami tanaman mereka, dan untuk binatang ternak mereka. Yang ketiga kata Nabi, ta'ifatan ukhra inama hiya qi'an, padang tandus. Tidak menyerap air hujan yang lantas menumbuhkan tumbuhan di atasnya, tidak pula dia tampung sehingga tergenang di atasnya. Tetapi air hujan yang turun berlalu begitu saja. Miyakur ngajak musodo, wi haidama kunen wi haidama. Ya seperti besi yang gak ada lubangnya, kanan gak masuk, kiri pun gak masuk. Padang tandus katanya. Air hujan turun berlalu begitu saja, tidak ia serap sehingga menumbuhkan pertumbuhan di atasnya, dan tidak pula dia tampung sehingga tergenang di atasnya. Maka demikianlah perumpamaan orang yang mengetahui ilmu dan mampu mengajarkannya. Ini Nabi umpamakan seperti model tanah yang pertama tadi. Yang kedua, wa nafa'u ma ba'athani Allahu bihi min al-huda. Yang kedua, inilah perumpamaan orang yang mampu mengambil manfaat dari ilmu yang aku bawa. Ini seperti model tanah yang kedua tadi. Yang ketiga, itulah perumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya, tidak mau tahu menahu terhadap apa yang aku bawa. Berarti ada 3 model tanah. Orang yang paham ilmu, yang pertama tadi kata para ulama, itu seperti imam di bab madhab, hafal Al-Quran, hafal hadis, dan mampu memahaminya serta menjelaskan hukum-hukum dari ini model tanah yang pertama. Mungkin kita belum sampai ke situ. Ya. Model tanah yang kedua, yang menyerap, yang membiarkan air hujan tergenang di atasnya, itu 2 bentuk manusia yang masuk ke dalam model tanah yang kedua ini. Yang pertama kata para ulama, dia menghafal ayat-ayat, menghafal hadis tadi, tetapi tidak mampu memahami dan mengeluarkan hukum darinya. Apa sisi kemanfaatannya? Karena ketika dia menyampaikan ayat dan hadis tersebut kepada orang lain, bisa jadi orang lain tersebut mampu memahaminya dan mengeluarkan hukum darinya. Maka walaupun tidak bermanfaat buat dia, tetapi bermanfaat buat yang lain. Hal ini Nabi sabdakan di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Nadharallahu imran sami'a minni haditsan fa hafidhahu fa ballaghahu, fa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min, wa rubba hamil fiqhin wa huwa laysa bifaqih." Semoga Allah mengelakkan orang-orang yang mau mendengarkan hadis-hadisku yang sedang disampaikan, kemudian dia menghafalkannya dan dia menyampaikannya sebagaimana yang telah dihafalkan. Terkadang orang yang membawa hadis itu kepada orang yang lebih paham, dan terkadang yang membawa hadis itu dia tidak tahu apa artinya, tapi masih didoakan oleh Nabi. Atau model yang kedua kata ulama, dia paham, mengamalkan, tapi nggak mampu menyampaikan dengan penyampaian yang sempurna sebagaimana tanah yang pertama tadi. Ini juga masuk pada model tanah yang kedua. Maka kalau kita yang pertama, alhamdulillah. Kalau downgrade turun dikit ke model tanah yang kedua, ya masih alhamdulillah. Tapi kalau sudah downgrade banget turun ke model tanah yang ketiga tadi, jangan alhamdulillah Pak, tapi na'udzubillah. Qi'an padang tandus, air hujan berlalu begitu saja. Dengan ini kita memahami kedudukan sunnah Nabi SAW terhadap Al-Quran, yang kesimpulannya Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah di awal kitab yang menerangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kata beliau, al-Islam wa sunnah hiya al-Islam. Islam itulah sunnah Nabi, jalan yang telah beliau tinggalkan. Sunnah Nabi itulah hakikatnya Islam.
Baik, ini sumber tafsir yang kedua. Sumber tafsir yang ketiga kata Imam Ibnu Katsir, raja'na fi dzalika ila aqwali sahabah. Adalah ucapan-ucapan para sahabat Nabi. Kita renungi ya, pada ucapan Nabi tadi beliau tidak menyatakan sabda Nabi, tapi sunnah, agar mencakup perbuatan beliau, ikrar beliau dan ucapan beliau. Tetapi pada diri para sahabat Nabi beliau katakan aqwalu sahabat, ucapan para sahabat. Karena perbuatan sahabat bukan hujjah. Ya, perbuatan mereka bukan hujjah. Perbuatan yang semata-mata beliau melakukannya dan menjadi sumber hukum di dalam Islam, itu hanya perbuatan Nabi SAW. Makanya beliau khususkan di sini ucapan para sahabat Nabi. Ketika ada ayat mereka menerangkan maknanya, maka ini sumber tafsir yang ketiga. Kenapa? Fa innahum adra bidzalik. Karena para sahabat Nabi adalah orang yang paling tahu. Kenapa mereka paling tahu terhadap tafsir Al-Quran? Lima syahadu minal qara'in wal ahwal allati ikhtassu biha. Karena mereka menyaksikan ketika ayat-ayat turun kepada Nabi dan belajar kepada Nabi secara langsung, dan kondisi-kondisi ayat itu turun mereka tahu. Bahkan seperti Abdullah bin Mas'ud menyatakan, tidaklah ada ayat dalam Al-Quran melainkan saya tahu maknanya, bagaimana cara pengamalannya, di mana turunnya, kapan waktunya, dan apa sebab turunnya. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud. Juga sebuah riwayat bahwa para sahabat Nabi belajar tafsir kepada Nabi 10 ayat demi 10 ayat. Setelah mereka paham makna 10 ayat, cara mengamalkannya, maka baru pindah ke 10 ayat yang berikutnya. Menunjukkan mereka adalah orang-orang yang paling paham. Sehingga tidak mungkin akan ada orang yang lebih paham daripada para sahabat Nabi terhadap Al-Quran. Tidak mungkin. Karena ilmu agama nggak ada yang baru. Kalau ilmu dunia ada yang baru. Kemarin tahun yang lalu ada sebuah penelitian, rupanya dikalahkan oleh penelitian orang yang datang di tahun ini. Tapi ilmu Islam nggak ada yang baru. Semuanya barang lama. Al-Quran, hadis nggak mungkin baru lagi. Al-Quran 30 juz, paten sampai hari kiamat. Hadis-hadis Nabi paten sampai hari kiamat. Tidak ada yang baru. Sehingga tidak mungkin ada orang datang zaman sekarang lebih berilmu dari orang zaman dahulu. Nggak mungkin. Kalau ilmu agama, yang baru hanya kasus. Ya, misalkan zaman sekarang macam-macam khamar banyak. Zaman dulu khamar dibuat, disebut dengan khamar. Kalau zaman sekarang apa contoh-contoh khamar? Nama-nama khamar zaman sekarang apa contohnya? Hah? Apa? Contoh merek-merek khamar zaman sekarang yang ma'ruf? Hah? Kok senyum-senyum semua nih? Gak ada yang pengalaman? Kan mungkin ada yang pernah nyebutkan, baca di koran. Kita gak mesti pengalaman, Bang. Apa contohnya? Hah? Hah? Forka. Saya pernah dengar juga whisky, betul ya? Lebih mahal mana? Ya, al-muhim. Jadi kalau para sahabat sekarang muncul di zaman sekarang, andai kata ditanya apa hukum forka, mereka langsung bacakan ayat tentang khamar. Karena sifat forka sama dengan sifat khamar yang ada di masa itu. Jadi nggak ada yang baru ilmu agama. Jadi kira beliau udah belajar ke luar negeri sana, udah keliling sana sini, berarti lebih berilmu daripada Imam Syafi'i, nggak mungkin. Lebih berilmu dari Imam Hambali, nggak mungkin. Yang baru hanya kasus. Contohnya riba. Di masa Nabi sudah diharam ayat-ayat riba jelas, hadis-hadis riba jelas. Kaidah-kaidah riba sudah diterangkan oleh para sahabat. Di zaman sekarang beraneka ragam macam riba. Ada yang bernama asuransi, pegadaian, ya, ada yang disebut dengan mudharabah, padahal hakikatnya juga riba. Ya, banyak mengaku syariah, lemparkan satu pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab jawaban tersebut, pertanyaan tersebut dan tepat, berarti benar syariah. Kalau saya pinjam uang, ada bunga nggak kalau telat? Semua bank syariah ada bunganya kalau telat, ya. Atau dengan alasan ini bagi hasil, baik bagi hasil tiap bulan berapa persen dari usaha saya dan untungnya, katanya 5%. Baik, kalau bulan ini rupanya nggak laku sama sekali, berapa yang saya store? Tetap juga 1% itu kan, betul nggak? Jadi mana mudharabahnya? Mudharabah itu rugi tanggung bersama, ya. Kemudian untung bagi bersama sesuai dengan kesepakatan bersama, itu baru syariah. Baru mudharabah. Beraneka ragam nama bunga sama sekali.
Nah, kalau para sahabat hidup zaman sekarang, kita tanya asuransi ini, asuransi ini, mereka langsung bisa menjawabnya. Walaupun nama asuransi nggak ada di masa mereka. Kenapa? Karena sumbernya sama, itu kembali kepada kaidah-kaidah dasar dalam memahami riba. Yaitu hadis Nabi, al-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-milah bil-milah, wal-bur bil-bur, wasya'ir bil-sya'ir, wat-tamr bil-tamr, yadan biyadin, mathalan bimithlin, fa in ikhtalafatil ajnas fa bi'uhu kayfa syi'tum. Kemudian seperti kaidah umum yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba. Setiap peminjaman ada bunga, ada pemanfaatan, ada pengembangan, maka dia adalah riba. Jelas ya? Ini sumber tafsir yang ketiga. Ya, ada beberapa lagi yang merupakan sumber tafsir, namun kita cukupkan sampai di sini. Saya persilakan apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, bertanggung jawab atas dosanya sendiri, tidak membagi dosa kedua orang tuanya? Jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu. Jawabannya, kalau mereka sudah balik. Kalau mereka sudah balik. Apa tanda balik? Kalau lelaki ada 3 tanda, kalau wanita 1 dari 4 tanda. Tanda yang pertama, lelaki bulu 15 sana, sudah sempurna umurnya 15 tahun dengan hitungan hijri, bukan masehi. Masehi bulan, terkadang ada yang 28 ya. Bulan apa yang 28 hari? Hah? Orang kantor ini nggak paham bulan, nggak pernah ngambil gaji. Ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30, ada yang 31 kan? Tapi hijriah nggak lebih kurang dari 29, nggak lebih dari 30. Berarti kan jauh sekali bedanya. Dalam setahun berapa hari bedanya? 27, 10 hari beda. Maka anak lahir tulis juga dengan hijri, karena seluruh hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan waktu hitungannya hijri, bukan masehi. Akikahnya, ya, dan yang lain-lain dengan hukum hijri, tanda hijri. Apa dalilnya bahwa 15 tahun tanda balik? Adalah hadis Abdullah bin Umar. Ketika beliau datang kepada Nabi minta ikut perang di perang Tabuk, umur beliau masih 14 tahun, tidak dibolehkan olehnya. Kemudian datang pada tahun berikutnya ketika umur beliau sudah 15 tahun, maka diizinkan oleh Nabi. Maka ini dalil bahwa umur 15 tahun tanda balik yang pertama. Yang kedua, mimpi basah walaupun kering hasilnya. Paham ya? Nggak perlu bahasa kinayah kan? Harus bahasa kinayah. Dia mimpi di malam hari, dalam mimpinya terjadi insiden, walaupun nggak turun hujan, tetap dikatakan mimpi basah walaupun kering. Ya, kalau dia sudah melihat mimpi basah, insiden di dalam mimpi tersebut, maka dia sudah balik. Dengan dalil Nabi bersabda, rufi'atil qalam an thalathah, pena pencatat amalan, dosa dan pahala itu diangkat dari 3 golongan. Di antara yang kata Nabi, anis-sabi hatta yahtali, dari anak kecil sampai mimpi basah. Sampai mimpi basah. Kemudian yang ketiga, nabat asyar haulal qubur. Mohon maaf, ini sedikit tahu tapi hukum syar'i. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Dalilnya adalah ketika ada anak-anak tawanan kaum musyrikin ingin diterapkan hukum Islam kepada mereka, Nabi memerintahkan para sahabat untuk membuka celana-celana mereka. Yang sudah tumbuh rambut di sekitar tempat tersebut, maka Nabi perintahkan agar diterapkan hukum yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Yang belum, maka dibiarkan. Jelas ya? Tambah satu lagi tanda untuk wanita adalah haid. Nah, apabila mereka sudah di kondisi yang demikian, maka dosa yang mereka lakukan itu ditanggung oleh mereka sendiri. Orang tuanya menanggung atau tidaknya sesuai perhatian atau tidaknya mereka. Dapat dosa umum kalau mereka melakukan dosa karena orang tuanya yang tidak memperhatikan pendidikan mereka, pergaulan mereka, dapat dosa dari sisi itu, bukan dosa yang mereka lakukan tersebut. Allah menyatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan membawa beban dosa yang lainnya. Ya. Maka dari uraian ini memberi pelajaran bagi kita agar anak kita sebelum balik itu dekat dengan majelis ilmu agama. Kalau dia dekat dengan majelis ilmu agama, dia paham akidah ini.
Ketika umur 15 tahun nggak banyak tingkah lagi dia. Tahu dosa yang dia lakukan dia sendiri yang nanggung. Tapi kalau dia jauh dari amal Allah, jauh dari majelis ilmu agama, dia merasa selama belum kawin, belum nikah, ya walaupun udah bujang lapuk, dia kira dosanya orang tuanya yang masih nanggung. Tapi kalau ini tertanam di hatinya, ini disampaikan oleh penceramah, takut dia membuat dosa. Dia mau nyambung dosa untuk dirinya sendiri. Dia buat dosa yang lain, dia sadar dosanya untuk dirinya sendiri. Yang neraka juga untuk dia sendiri yang masuk, bukan kedua orang tua. Maka membuat dia cepat dewasa dan berpikir bijak. Nah, di sini pertanyaannya, apakah perbedaan antara tafsir dan tadabbur? Tadabbur tidak akan mungkin kecuali kita paham tafsir. Jadi tadabbur buah dari hasil mempelajari tafsir. Nah, yang kedua, apakah untuk mentadabbur Al-Quran disyaratkan memiliki kemampuan bahasa Arab? Ya, dasarnya demikian. Tetapi untuk sekarang bisa. Ya, untuk sekarang bisa. Kenapa? Karena tafsir-tafsir yang ada sudah diterjemahkan ke dalam sekian bahasa. Contohnya tafsir Ibnu Katsir ini banyak terjemahan dalam bahasa Urdu, ya, ke dalam bahasa India, dalam bahasa Inggris, ke bahasa Cina, ke bahasa Indonesia. Kita hanya membaca. Karena bukan kita yang menafsirkan, beliau yang menafsirkan dengan membawa ayat Al-Quran, hadis, ucapan sahabat. Kita hanya membaca dan memahaminya. Cuma paling tidak nanti ada hal-hal yang kurang dipahami, maka ditanyakan kepada orang yang kiranya dia bisa memahaminya lebih baik daripada kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sisa pertanyaan kita bacakan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.